Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jimmy Clavindo. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Baiklah, kali ini saya mempunyai sebuah program yakninya yang bernama Menjelang Berbuka di Kamar, atau bisa singkat Meja di Kamar. Menjelang berbuka di kamar ini, saya akan membahas hal-hal yang dekat dengan kita, tentunya yang berkaitan dengan saya. Misalnya, saya adalah seorang mahasiswa. Tentu saja saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan saya dan pengalaman saya secara pribadi. Berhubungan dengan mulai masuknya kuliah tatap muka di berbagai universitas di Indonesia dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat tentunya, mungkin timbul pertanyaan dari mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang baru memasuki perkuliahan. Apa sih manfaat dari kuliah? Banyak dari masyarakat kita yang berpikiran bahwasanya kuliah hanya untuk mendapatkan gelar dan selembar ijazah untuk melamar kerja yang kita inginkan di kemudian hari. Tidak salah. Namun, apakah hanya itu manfaat dari berkuliah? Maka dari itu, dalam menjelang berbuka di kamar, saya akan membahas manfaat dari kuliah. Yang pertama, manfaat dari berkuliah itu adalah kesempatan untuk mendapatkan gelar dan pekerjaan yang kita inginkan. Dalam hidup ini, tentunya kita semua memiliki cita-cita dan impian. Nah, universitas adalah salah satu wadah untuk kita mewujudkan impian kita. Kita diberikan kesempatan untuk memilih jurusan yang kita inginkan. Meskipun kita harus berjuang melalui SNMPTN, UTBK, seleksi mandiri, dan lain-lainnya. Namun, peringatan untuk kawan-kawan semua, jangan sampai salah memilih jurusan. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kawan-kawan, agar kita nyaman dalam menjalani perkuliahannya, sehingga kita bisa menyelesaikan perkuliahan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, membuka pola pikir dan kemampuan baru. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi tentunya akan membuat kita untuk berpikir secara kritis dan berpikir dari berbagai macam perspektif, serta dapat membantu kita untuk menemukan kemampuan atau skill baru yang bahkan kita sendiri tidak sadari. Tentunya, untuk mendapatkan ini, kawan-kawan harus keluar dari zona nyaman, seperti mempertajam literasi dengan banyak membaca, menulis, dan berdiskusi dengan banyak orang, mengikuti seminar, webinar, workshop, atau program pelatihan lainnya, dan mengikuti sebuah organisasi. Selanjutnya, menambah relasi. Dalam bangku perkuliahan, tentunya kita menemukan banyak sekali orang. Contohnya, teman seangkatan kita, junior kita, senior, dosen, dan masih banyak lagi. Bahkan, jika kita aktif selama masa perkuliahan, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh di dalam maupun di luar negeri. Tentunya, ketika relasi kita semakin banyak, maka akan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru yang akan kita dapatkan. Bahkan, ketika kita lulus nanti, relasi-relasi kita ini akan membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita setelah kuliah nanti. Yang terakhir, melatih diri kita untuk lebih beradab. Adab saya letakkan di nomor terakhir, bukan berarti adab bukan yang terpenting, melainkan adab adalah main course atau inti dari kita berkuliah ini. Semakin tingginya pendidikan, tentunya kita semakin bisa untuk melatih diri kita untuk bersikap baik kepada siapapun. Dalam masa perkuliahan ini, kawan-kawan harus bisa melatih diri kawan-kawan untuk bisa lebih beradab lagi. Karena jika ketiga manfaat dari kuliah tadi sudah kawan-kawan dapatkan, tapi kawan-kawan tidak beradab, zero bro. Kawan-kawan tidak ada artinya. Baiklah, itu adalah manfaat kuliah menurut saya. Jika kawan-kawan masih punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Kesimpulannya adalah, gunakanlah waktu perkuliahan kawan-kawan sebaik-baiknya. Galilah ilmu pengetahuan lebih dalam lagi, dan asah kemampuan kawan-kawan dalam perkuliahan ini. Ambillah sebanyak-banyaknya manfaat dari perkuliahan ini, karena tidak semua orang seberuntung kawan-kawan. Sampai bertemu di menjelang berbuka di kamar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.